Bab 1252 Cakar Emas Jiao. Yang Chen diam-diam menghitung jumlah orang yang hadir, mungkin totalnya ada 7 orang. Di antara mereka, 6 orang mengelilingi cakar emas, dan 1 orang yang tersisa menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan. Kekuatan ke-6 orang yang menyerang Golden Claw semuanya berada di alam bela diri surgawi. Yang terlemah berada di tingkat ketiga alam bela diri surgawi, sedangkan yang terkuat telah mencapai tingkat ke-6. Akan tetapi, bukan itu yang paling dikhawatirkan Yang Chen, fokusnya adalah pada orang ketujuh yang menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan. Aura yang terpancar dari orang ini adalah yang paling mengerikan dari semuanya. Dia adalah Kaisar. Pupil mata Yang Chen menyipit hebat. Kulit kepala Yang Chen terasa geli saat menyadari betapa seriusnya situasi ini. Golden Claw telah ditemukan oleh seorang ahli tingkat Kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika Sekte Lingnu menemukan tempat ini, mereka hanya akan mengirim beberapa ahli alam bela diri bumi atau alam bela diri surgawi, tidak memulai dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Apa yang harus dilakukan? Dia mengerti bahwa upaya penyelamatan secara membabi buta akan sia-sia. Sekarang, dia hanya bisa menyembunyikan diri dan memastikan tidak membuat suara apapun, berharap mendapat kesempatan terbaik untuk membuat pilihan yang paling menguntungkan bagi dirinya dan Golden Claw. Jika hanya ada ahli alam bela diri surgawi, dia yakin bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa menyelamatkan cakar emas dan melarikan diri. Namun sekarang ada ahli tingkat Kaisar, yang membuatnya berada dalam dilema. Siapa orang ini? Yang Chen bertanya-tanya. Dia tidak mengenali sang Kaisar, namun para seniman bela diri alam bela diri surgawi semuanya mengenakan pakaian Sekte Lingnu, jelas mereka adalah anggota Sekte Lingnu. Pada saat ini, ahli tingkat Kaisar itu tampaknya tidak terburu-buru untuk bergerak, seolah-olah dia yakin bahwa orang-orang di bawah komandonya tidak akan memiliki masalah dalam berhadapan dengan Golden Claw. Namun, ketika pertarungan sesungguhnya dimulai, Golden Claw tidak mengalami masalah apapun dalam waktu singkat. Ia memutar dan mengguncang tubuhnya, melayang ke udara, membuka mulutnya dan menyemprotkan sejumlah besar api aneh. Ketika ia mengayunkan ekornya, ia melepaskan kekuatan yang mengerikan, membuat beberapa seniman bela diri alam bela diri surgawi tidak berani meremehkannya. Untuk sementara waktu, mereka tidak dapat menangkap Golden Claw. Bukan karena Golden Claw mampu menahan begitu banyak petarung alam bela diri surgawi, tetapi karena petarung alam bela diri surgawi ini diperintahkan untuk menangkap Golden Claw hidup-hidup. Hal ini memungkinkan Golden Claw terhindar dari penangkapan dalam waktu yang lama dengan kekuatan alam bela diri bumi lapisan ke-8. Seiring berjalannya waktu, para seniman bela diri Sekte Lingnu di alam bela diri surgawi menjadi semakin cemas. Bagaimanapun, mereka berada di bawah komando Kaisar, dan jika mereka tidak dapat menangkap cakar emas, bagaimana mereka dapat melapor kembali kepada Kaisar? Raung! Golden Claw melesat ke langit, mengibaskan ekornya yang besar dengan kekuatan yang mengerikan. Para seniman bela diri alam bela diri surgawi berulang kali mundur, salah satu dari mereka lengah dan memuntahkan seteguk darah, menderita cedera yang tidak kecil. Meskipun Jiao ini hanya berada di alam bela diri duniawi, dia memang tangguh dan tidak boleh diremehkan. Para seniman bela diri Sekte Lingnu tidak dapat menahan perasaan khawatir. Mata Golden Claw dipenuhi dengan niat membunuh saat menatap para seniman bela diri Sekte Lingnu, membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api. Api itu tidak bisa diremehkan, sehingga sulit bagi para seniman bela diri alam bela diri surgawi untuk menangkap atau mengalahkan Golden Claw. Golden Claw mengangkat kepalanya dan tertawa, "Kalian manusia, apakah kalian pikir kalian dapat menangkapku dengan beberapa ahli alam bela diri surgawi?" Setelah berkata demikian, Golden Claw memutar tubuhnya, bersiap untuk melarikan diri sekali lagi. Dengan memprovokasi para seniman bela diri Sekte Lingnu dan mengusik emosi mereka, ia ingin mencari kesempatan yang paling tepat untuk melarikan diri. Ia sangat menyadari kekuatan orang ketujuh di sampingnya. Pada saat itu, Kaisar yang telah menonton akhirnya kehabisan kesabaran. Dengan mendengus dingin, suara itu bertahan ke segala arah, membuat tubuh Golden Claw langsung menegang. Apa yang terjadi? Golden Claw merasa seolah-olah peredaran darahnya akan terhenti, karena tubuhnya sama sekali tidak dapat bergerak. Orang yang telah mengambil tindakan adalah orang ketujuh di pihak tersebut. Kaisar Ling Fei. Salam untuk Kaisar Ling Fei. Para seniman bela diri alam bela diri surgawi terkejut ketika mereka melihat Kaisar Ling Fei secara langsung mengambil tindakan. Jika Kaisar Ling Fei harus mengambil tindakan, bukankah ini berarti mereka tidak berguna? Yang Chen mendengar semuanya dengan jelas dari samping. Begitu mendengar nama Ling Fei, dia langsung menyadari, jadi, itu Kaisar Ling Fei. Dia sangat menyadari keberadaan Kaisar dari berbagai kekuatan, dan Ling Fei adalah salah satu dari 4 Kaisar Sekte Lingnu, yang mewakili puncak kekuatan mereka. Itu dia. Hanya dengan satu serangan cepat, Ling Fei melumpuhkan Golden Claw, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kalian orang-orang tidak berguna, memaksaku untuk bertindak sendiri, Kaisar Ling Fei tidak senang. Dia bermaksud menaklukkan Golden Claw, jadi mengapa dia ingin meninggalkan kesan buruk dengan bertindak sendiri?
Akan tetapi, bawahannya sungguh tidak kompeten, tidak mampu menangkap Jiao alam bela diri bumi. Namun tak lama kemudian, Ling Fei pun kembali bersemangat, karena fakta bahwa para pendekar alam bela diri surgawi ini tak sanggup menghadapi Jiao alam bela diri bumi, hanya membuktikan betapa hebatnya cakar emas. Sangat jarang bertemu Jiao cakar emas di sini. Harus kukatakan, aku cukup beruntung, mata Kaisar Ling Fei dipenuhi dengan keserakahan. Dia tahu persis apa arti cakar emas Jiao, bahwa di masa depan cakar emas bisa berevolusi sepenuhnya menjadi seekor naga. Saat Golden Claw mencapai alam bela diri surgawi, ia akan menjadi Jiao Long, dan dengan satu langkah lagi, ia akan menjadi naga. Siapa yang tidak ingin memiliki naga? Kaisar Ling Fei segera menenangkan diri, menatap Golden Claw dan berkata, Golden Claw Jiao, kau seharusnya sudah tahu maksudku. Ada posisi kosong untuk hewan peliharaan iblis di jajaranku. Jika kau bergabung denganku, posisi itu akan menjadi milikmu. Kau seharusnya tahu bahwa ini adalah kesempatan yang berharga. Kaisar Ling Fei, apakah kau bercanda denganku? Sebagai Jiao cakar emas yang bermartabat, aku telah berevolusi dari ular piton cakar emas ke keadaanku saat ini, dan memiliki masa depan yang menjanjikan untuk berevolusi menjadi naga sejati. Kau ingin aku menjadi hewan peliharaan iblis di bawahmu? Haha, aku baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kaisar Ling Fei, apakah kau tidak malu menawariku posisi hewan peliharaan iblis? Cakar emas mencibir. Memang, Kaisar Ling Fei bermaksud menipu cakar emas, karena jika ia ditundukkan sebagai hewan peliharaan iblis, berarti ia akan menjadi hewan peliharaannya seumur hidup, tanpa kesempatan untuk bangkit. Tanpa diduga, cakar emas sangat menyadari nilainya sendiri sebagai Jiao cakar emas. Jiao cakar emas, pengalamanmu memang mengesankan, aku tahu potensimu untuk menjadi naga sejati. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Aku mengagumi potensimu dan ingin menerimamu sebagai rekanku. Sebagai rekanku, aku akan melakukan segala daya untuk membantumu mencapai jalan naga sejati. Orang biasa tidak akan mampu melakukannya untukmu. Jika kau ingin menjadi naga sejati, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kaisar Ling Fei menyatakan, bab 1253 Spirit Plate tahap. Kata-kata Kaisar Ling Fei tidak jauh berbeda dari Yang Chen ketika dia masih muda. Namun, Golden Claw sangat menyadari perbedaan antara Ling Fei dan Yang Chen. Saat itu, Yang Chen telah menunjukkan penghargaan kepadanya dan tanpa Yang Chen, mungkin dia bahkan tidak akan tahu bahwa dia adalah seekor Golden Claw Python. Namun, Kaisar Ling Fei mengundangnya berdasarkan nilainya sendiri. Kalau dulu, mungkin dia tertipu dengan ucapan Kaisar Ling Fei, tapi sekarang tidak lagi, karena Ling Fei sudah memperlihatkan sifat aslinya lewat ucapannya. Golden Claw mencibir, tepat saat hendak menolak, tiba-tiba, dia mendengar transmisi suara. Bukankah orang yang mengirimkan suara ini adalah Yang Chen? Tuan muda, teriak Golden Claw karena terkejut sekaligus gembira. Cakar emas, tahan Kaisar Ling Fei untuk sementara waktu, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu nanti. Kata Yang Chen. Golden Claw tergerak, pada saat kritis, Yang Chen telah tiba. Dan dia tidak hanya datang, tetapi dia juga bersedia menyelamatkannya. Mengetahui bahwa Yang Chen bersedia menyelamatkannya berarti, di mata pihak lain, kedudukannya lebih penting daripada menyinggung Kaisar Agung. Ini berarti, mengikuti Yang Chen adalah tindakan yang tepat. Tuan muda, saya mengerti. Golden Claw menjawab dan kemudian berkata perlahan kepada Kaisar Ling Fei, Kaisar Ling Fei, jangan terburu-buru, biarkan saya berpikir sebentar. Kaisar Ling Fei menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini memang pertanda baik. Tampaknya Golden Claw tergoda, dan itu sudah cukup baginya. Baiklah, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Selama kau setuju untuk bergabung denganku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sudah takdir aku melihatmu berlatih di tanah kebangkitan primordial ini melalui formasi. Aku membawa orang ke sini, bukankah sudah takdir? Di masa depan, dengan satu orang dan satu naga, memerintah daerah ini, mungkin bukan hal yang mustahil, hahaha. Ling Fei tertawa terbahak-bahak, mengungkapkan ambisinya. Yang Chen langsung mengerti. Tidak heran masalah ini membuat Kaisar Agung khawatir, ternyata Kaisar Ling Fei secara tidak sengaja melihat situasi melalui formasi. Memang dialah yang mengirimkan suara itu ke Golden Claw tadi. Bagaimana mungkin? Yang Chen membiarkan Golden Claw jatuh ke tangan orang lain. Tentu saja, alasan dia mengirimkan suara itu ke Golden Claw adalah karena dia sudah punya tindakan balasan. Untuk saat ini, dia hanya punya satu strategi. Senior Zijing, bisakah kau menangani Ling Fei ini? Yang Chen bertanya. Hanya seorang kaisar tahap Spirit Plate. Di antara para kaisar yang telah kau temui sejauh ini, hanya Bai Yudi yang bisa membuatku waspada, dan aku bisa menangani yang lainnya. Kata-kata monyet iblis bermata ungu dipenuhi dengan dominasi. Tetapi itulah yang dibutuhkan Yang Chen. Apa itu tahap pelat roh? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau akan tahu saat kau bertanya lebih lanjut. Sederhananya, itu adalah tahap terlemah di antara para kaisar. Si monyet iblis bermata ungu menjelaskan dengan menakutkan. Kalau begitu, Senior Zijing, bisakah kau membantuku kali ini?
Yang Chen bertanya dengan alis berkerut. Tidak ada kata bisa atau tidak. Aku pernah berjanji untuk membantumu, dan karena aku tidak berhasil terakhir kali, itu tidak masuk hitungan. Tapi apakah kau yakin ingin aku melakukannya kali ini? Tanya si monyet iblis bermata ungu. Tentu saja, nanti, aku akan berurusan dengan Kaisar Ling Fei. Jika tidak berhasil, aku harus memintamu untuk bergerak, senior. Tatapan mata Yang Chen tegas. Dia memang ingin berhadapan dengan Kaisar Ling Fei, tetapi dia tahu betul seberapa kuat Kaisar Ling Fei. Bahkan jika kekuatannya mencapai alam bela diri surgawi tingkat keempat, dia mungkin masih kesulitan menang. Terserah kamu, monyet iblis bermata ungu tampak acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Kaisar Ling Fei yang sedang menunggu jawaban Golden Claw menjadi tidak sabar. Golden Claw dapat melihat ini, dan melihat bahwa Kaisar Ling Fei akhirnya menjadi tidak sabar, ia hanya meletakkan kartu di atas meja, saya menolak. Mendengar perkataan cakar emas, Kaisar Ling Fei menjadi marah, kau mencari kematian, Jiao cakar emas. Pikirkanlah, jika kau menolakku, aku bisa membunuhmu kapan saja. Hanya denganmu. Wajah Golden Claw menjadi dingin. Dia tidak tahu bagaimana Yang Chen akan menyelamatkannya, tetapi dia tahu bahwa karena Yang Chen telah berjanji padanya, dia pasti punya cara. Kaisar Ling Fei mencibir, apa, Jiao cakar emas, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri dariku? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Apakah karena si kecil yang bersembunyi di kegelapan ini? Saat percakapan berakhir, Kaisar Ling Fei melambaikan tangannya dengan keras. Dalam sekejap, tetesan air hujan muncul dari udara tipis, langsung menuju ke lokasi Yang Chen. Yang Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Ling Fei sudah menyadari keberadaannya, tetapi tidak berbicara sama sekali. Sekarang menghadapi serangan Ling Fei, Yang Chen buru-buru menggunakan teknik gerakan petir untuk menghindar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuan muda, teriak Golden Claw dengan cemas. Oh. Jadi dia adalah tuanmu. Sepertinya aku harus membunuhnya sebelum kau menyerah. Dia belum mati. Kaisar Ling Fei menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Yang Chen berdiri di dataran tinggi, berhadapan dengan Kaisar Ling Fei. Kaisar Ling Fei menyipitkan matanya, telah mencapai lapisan keempat alam bela diri surgawi di usia yang begitu muda, benar-benar ada iblis sepertimu, namun aku belum pernah mendengar tentangmu. Sayang sekali, kau benar-benar mengenakan pakaian sekte wilayah utara, jika tidak, aku mungkin menghargai bakatmu. Sekarang, pergilah ke neraka. Saat percakapan berakhir, Kaisar Ling Fei mengayunkan tangannya dengan keras, menyebabkan banyak tetesan air hujan berkumpul lagi, secara bertahap membentuk awan gelap. Saat awan terbentuk, semua tetesan air hujan jatuh ke arah Yang Chen. Banyaknya tetesan air hujan itu secepat kilat, berubah dari gerimis menjadi hujan deras yang bercampur dengan ki sejati Kaisar Ling Fei, tidak sesederhana tetesan air hujan biasa. Kemanapun mereka lewat, bahkan udara pun menunjukkan tanda-tanda terkorosi. Hal ini membuat kulit kepala Yang Chen kesemutan, dan dia segera mempersiapkan diri. Dewa petir, teriak Yang Chen, dan sejumlah besar guntur dan kilat menyapu, berhasil memblokir sebagian serangan Kaisar Ling Fei. Kaisar Ling Fei awalnya tidak banyak berpikir, merasa bahwa tetesan air hujan ini dapat dengan mudah membunuh Yang Chen. Namun siapa sangka, begitu Yang Chen melepaskan Dewa Petir, ia benar-benar berhasil menahan sebagian serangan. Namun, dia segera mencibir, mampu menahan seranganku di lapisan keempat alam bela diri surgawi, lumayan. Tapi sayang sekali, hasil akhirnya tetap kematian. Memang benar, Dewa Petir tidak dapat menahan rintik-rintik hujan terlalu lama. Tak lama kemudian, Dewa Petir Yang Chen pun hancur oleh rintik-rintik hujan, dan hujan yang sangat deras pun turun ke arah Yang Chen. Tuan muda, Golden Claw menjadi cemas. Yang Chen sudah dalam bahaya, tetapi sekarang dia terikat oleh Kaisar Ling Fei, tidak bisa bergerak sama sekali. Sangat kuat, Yang Chen merasakan perbedaan yang mengerikan antara dirinya dan Kaisar. Tampaknya dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan jalan terakhir. Pada saat itu, tiba-tiba muncul sosok hitam bagaikan kilat. Hehe, Yang Mulia begitu yakin bahwa menindas anak kecil akan mendatangkan rasa bangga. Bagaimana kalau aku bermain denganmu saja? Bab 1254 Yang Chen bertarung dengan Sky Martial. Begitu kata-katanya selesai, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari tubuh Yang Chen. Kemudian, tangan besar itu langsung menamparkan lapisan-lapisan tetesan air hujan, langsung menghilangkan awan gelap menjadi ketiadaan. Adegan ini membuat Kaisar Ling Fei tercengang, dan taktiknya langsung hancur, siapa itu? Hehe, aku di sini. Saat suara menakutkan ini terdengar, Kaisar Ling Fei dapat dengan jelas melihat penampilan pembicaranya. Pembicaranya adalah seekor monyet bertampang kekar yang mengenakan baju perang, ditutupi bulu, dengan sepasang mata ungu yang sangat eksotis. Monyet iblis bermata ungu, dan dia adalah monyet iblis bermata ungu tingkat Kaisar. Wajah Kaisar Ling Fei tiba-tiba berubah warna, siapa kamu sebenarnya? Dia mulai panik. Kekuatan tempur binatang iblis jauh lebih unggul daripada manusia, dan monyet iblis bermata ungu ini berada di peringkat kekuatan pertempuran iblis. Aura yang dipancarkannya jauh melampaui milik Ling Fei.
Siapa aku? Kau, yang masih di tahap Spirit Plate, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Mati saja. Monyet iblis bermata ungu itu dengan ganas memamerkan taringnya yang ganas. Sudah bertahun-tahun ia tidak merasakan darah, sungguh ironis bagi klan monyet iblis, yang terlahir untuk berperang dan membunuh. Monyet iblis bermata ungu, beraninya kau menentang Ling Nuzongku. Kaisar Ling Fei meraung marah, tampak mulai takut, bahkan menggunakan Ling Nuzong sebagai tameng. Monyet iblis bermata ungu tidak mempedulikan Ling Nuzong, dia tertawa kejam, mengayunkan cakarnya, dan langsung berubah bentuk menjadi telapak tangan raksasa, menamparkan Kaisar Ling Fei. Merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan dari tubuh monyet iblis bermata ungu, Kaisar Ling Fei tidak peduli dengan Yang Chen saat ini, segera menggunakan segala cara untuk bersaing dengan monyet iblis bermata ungu. Namun, tampaknya ada kesenjangan yang signifikan di antara keduanya. Yang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa monyet iblis bermata ungu telah mengalahkan Kaisar Ling Fei. Sangat kuat. Yang Chen terkejut. Akan tetapi, tidak ada waktu baginya untuk berpikir, karena Kaisar Ling Fei masih memiliki beberapa pengikut, yang merupakan seniman bela diri alam bela diri surgawi yang tidak bisa diremehkan. Cakar emas, cepat kemari. Teriak Yang Chen. Sekarang Kaisar Ling Fei tidak bisa menjaga dirinya sendiri, dia tidak punya waktu untuk menahan Golden Claw, membiarkannya tiba-tiba melompat ke arah Yang Chen. Melihat ini, para seniman bela diri alam bela diri surgawi berteriak, Jiao Cakar Emas mencoba melarikan diri, kejar. Jangan biarkan dia lolos. Nak, beraninya kau mencampuri urusan Ling Nuzong kami, mati saja. Para seniman bela diri alam bela diri surgawi hendak menyerang Yang Chen dalam sekejap. Yang Chen menanggapi serius keenam seniman bela diri alam bela diri surgawi, namun yakin bahwa mereka tidak akan terlalu merepotkan dibandingkan Kaisar Ling Fei, dan dia tidak sepenuhnya tidak berdaya menghadapi mereka. Ambil ini. Dalam sekejap, Yang Chen mengayunkan 3 apinya. Dengan perlindungan dari 3 api, para seniman bela diri alam bela diri surgawi tetap menjaga jarak, dan cakar emas kembali dengan selamat. Tuan muda, Golden Claw sedikit tergerak. Cakar emas, kamu baik-baik saja? Yang Chen bertanya dengan cemas. Tuan muda, aku baik-baik saja. Golden Claw menggertakkan giginya dan berkata, sayang sekali aku telah merepotkanmu. Aku tidak menyangka akan bertemu Kaisar Ling Fei tepat setelah aku terbangun. Kalau tidak, dia tidak akan memaksamu menggunakan kartu truf monyet iblis bermata ungu. Tidak apa-apa, asalkan kamu aman dan sehat. Kartu truf ini akan digunakan cepat atau lambat. Yang Chen berbicara dengan ramah. Hati Golden Claw semakin hangat. Tidak ada waktu untuk bicara lagi, karena para seniman bela diri alam bela diri surgawi dari Ling Nuzong melihat cakar emas kembali ke sisi Yang Chen. Karena takut akan hukuman dari Kaisar Ling Fei, mereka buru-buru mencoba menerobos 3 api Yang Chen. Meski 3 nyala api itu kuat, mereka tidak mampu menghentikan 6 seniman bela diri alam bela diri surgawi untuk waktu yang lama. Cakar emas, tetaplah di belakangku. Kata Yang Chen. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Golden Claw bertanya dengan gelisah, karena terakhir kali mereka berpisah, Yang Chen hanya berada di puncak alam bela diri bumi. Haha, kekuatanku saat ini mungkin tidak cukup untuk menghadapi ke-6 petarung alam bela diri surgawi ini, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjaga kita tetap aman. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, kekuatannya yang menakjubkan dari alam bela diri surgawi tingkat keempat meledak. Dia ingin melihat perubahan apa yang akan dialaminya setelah mencapai alam bela diri surgawi tingkat keempat, dan para seniman bela diri alam bela diri surgawi ini sangat cocok untuk menguji kemampuannya. Ambil tombakku. Yang Chen tiba-tiba mengayunkan tombaknya, dan serangan gaya runtuh gunung tiba-tiba jatuh dari atas. Saat kekuatan jurus gunung runtuh jatuh, formasi 6 pendekar alam bela diri surgawi pun terbelah. Kemudian, Yang Chen mengayunkan tombaknya dengan cepat, dan kilatan petir yang berbeda menyebar dengan cepat, langsung menyasar ke-6 pendekar alam bela diri surgawi. Berhadapan dengan ke-6-nya sekaligus, Yang Chen dengan tegas mengeluarkan dewa petir. Teknik macam apa ini? Begitu banyak petir, bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak ki sejati? Beberapa seniman bela diri alam bela diri surgawi awalnya bermaksud memamerkan keterampilan mereka dan menangkap Yang Chen, tetapi dia melepaskan sejumlah besar petir dalam satu tarikan napas, yang langsung membatasi gerakan mereka. Saat Yang Chen melakukan ini, dia sama sekali tidak ceroboh. Dengan teriakan rendah teknik gerakan petir, dia mendorong teknik itu hingga batasnya. Seketika, Yang Chen melangkah maju dan langsung membidik ke arah seniman bela diri Ling Nuzong yang paling lemah di lapisan ketiga alam bela diri surgawi, sambil berteriak, meriam gunung runtuh. Kekuatan yang mengerikan menyebar dari satu titik, dan seniman bela diri Ling Nuzong tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya dibunuh dengan kejam oleh tombak Yang Chen dan roboh di tempat. Bagaimana ini mungkin? Para seniman bela diri alam bela diri surgawi lainnya tercengang. Bahkan jika kekuatan Yang Chen sedikit lebih kuat dari lawan mereka, dia hanya berada di tingkat keempat alam bela diri surgawi. Namun dia berhasil membunuh rekan mereka dalam sekejap. Ini adalah hal yang mustahil. Dan lawannya masih sangat mudah.
Siapa anak ini? Aku tidak tahu. Yang Chen tidak mau repot-repot menjelaskan apapun kepada para pendekar Ling Nuzong. Di matanya, para pendekar Ling Nuzong harus dibunuh tanpa ampun. Dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan apapun saat menyangkut masalah yang melibatkan Hua Wanru. Membunuh satu orang hanyalah permulaan. Yang Chen dengan cepat membidik target kedua, menggunakan teknik gerakan petir dengan kecepatan kilat dan kemudian langsung melepaskan meriam gunung runtuh. Seorang seniman bela diri tingkat 4 alam bela diri surgawi terbunuh di tempat. Yang Chen cepat menemukan iramanya tetapi masih belum dapat memahami sensasi bertarung di alam bela diri surgawi, jadi ketika ia mengincar seniman bela diri Ling Nuzong ketiga, lawannya tiba-tiba menggunakan gerakan seketika dan menghindari kekuatan meriam gunung runtuh miliknya. Oh! Gerakan seketika. Yang Chen sedikit terkejut. Bab 1255 1 lawan 6. Dia benar-benar tidak menyangka akan adanya trik gerakan seketika seperti itu. Faktanya, perbedaan antara alam bela diri surga dan alam bela diri bumi terletak pada gerakan seketika. Dengan gerakan seketika, mereka yang berada di alam bela diri surga dapat dengan mudah mengendalikan pertempuran dan menghancurkan mereka yang berada di alam bela diri bumi. Kemampuan ini mengabaikan kondisi geografis dan memungkinkan gerakan berskala kecil. Meskipun menghabiskan banyak truki dan sulit digunakan segera setelahnya, ia tetap memberikan keuntungan besar dalam pertarungan yang terus berubah. Sama seperti sekarang, seniman bela diri Ling Nuzong ketiga yang menjadi target Yang Chen langsung menghindar dengan menggunakan gerakan seketika. Akan tetapi, setelah menghindar, seniman bela diri itu tampak panik, jelas takut mengikuti jalan yang sama dengan rekan-rekannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keempat seniman bela diri Ling Nuzong yang tersisa tidak bisa tetap tenang saat ini. 6 dari mereka melawan 1 dan 2 lainnya langsung terbunuh, bagaimana mereka bisa tetap tenang? Seniman bela diri Ling Nuzong terkemuka, mengenakan jubah hitam dengan kekuatan mencapai tingkat ke-6 alam bela diri surga, berteriak untuk menenangkan semua orang, jangan takut. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia hanyalah satu orang. Meskipun kecepatan gerakannya cepat, selama kita mengendalikan lingkungan sekitar dan tidak memberinya pijakan, kecepatannya yang seperti kilat tidak akan berguna. Aku tidak percaya dia bisa melakukan trik apapun. Kakak tertua, gunakan nafas es dan apimu. Teriak seorang seniman bela diri Ling Nuzong di sebelahnya. Aku tidak butuh pengingatmu. Seniman bela diri surgawi tingkat 6 terkemuka melangkah maju dan membuka mulutnya lebar-lebar. Yang Chen mengangkat alisnya, memasang wajah waspada, penasaran dengan metode apa yang akan digunakan pria berjubah hitam itu. Ketika lelaki berjubah hitam itu membuka mulutnya, tiba-tiba, ia menyemburkan gas es dan api dari mulutnya. Gas itu dengan cepat menelan setiap inci lingkungan sekitar dalam sekejap mata, meliputi radius lebih dari 10 km sebelum berhenti. Dalam sekejap, area dalam radius 10 km seluruhnya berubah menjadi dunia es dan api. Meskipun area 10 km ini tampak kecil, itu cukup untuk mencakup jangkauan teknik gerakan petir Yang Chen. Cepat, lihat, anak itu ada di sana. Para seniman bela diri Ling Nuzong di alam bela diri surga akhirnya menemukan Yang Chen. Bunuh dia cepat, teriak lelaki berjubah hitam itu. Sudah kubilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di hadapan nafas es dan api milikku, anak ini tidak punya tempat untuk melarikan diri. Para seniman bela diri surga lainnya tidak berani ragu, melepaskan gerakan mematikan mereka secara bersamaan. Dalam sekejap, beberapa serangan gabungan dari seniman bela diri surgawi diluncurkan ke Yang Chen, dengan kekuatan luar biasa yang memicu badai kecil yang mengerikan. Yang Chen menjadi sasaran dalam sekejap mata. Para seniman bela diri surgawi ini tampaknya telah ditakuti oleh Yang Chen, terus-menerus menyerang tanpa henti. Sambil melancarkan serangan, mereka juga mengepung Yang Chen dari 8 arah yang berbeda untuk mencegahnya melarikan diri. Yang Chen memandang lingkungan sekitarnya yang penuh es dan api serta badai mengerikan yang datang ke arahnya, dan segera memahami tujuan para seniman bela diri Ling Nuzong ini. Jadi begitulah, mereka ingin menggunakan ki es dan api ini untuk menghalangi jalur teknik gerakan petirku. Jika aku bergerak sembarangan, aku mungkin akan terluka oleh gas-gas ini. Sungguh naif. Yang Chen mendengus dingin. Pada saat ini, dia sudah hampir diselimuti oleh badai. Namun ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah, dan dia mencengkeram udara dengan kuat. Dalam sekejap, sejumlah besar guntur dan kilat melonjak di telapak tangannya. Guntur dan kilat langsung menyebar, menjangkau beberapa puluh kilometer tanpa henti. Kelahiran guntur dan kilat ini secara langsung memusnahkan atmosfer es dan api yang sebelumnya menutupi area dalam radius puluhan kilometer. Bagaimana ini mungkin? Semua seniman bela diri Ling Nuzong tercengang. Berapa banyak ki sejati yang dimiliki Yang Chen ini sehingga mampu melepaskan begitu banyak guntur dan kilat? Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para seniman bela diri surga lainnya benar-benar bingung. Yang Chen mematahkan lehernya, aku telah menghabiskan sejumlah ki sejati. Melepaskan begitu banyak guntur dan kilat sekaligus menghabiskan sejumlah besar ki sejati bagi Yang Chen, tetapi dia tidak peduli. Bagi seseorang yang memiliki kekuatan dewa petir sepertiku, teknik gerakan petir tidak akan pernah terbatas.
Dewa Petir dan teknik gerakan petir memiliki sinergi alami. Saat Dewa Petir diaktifkan, teknik gerakan petir akan memiliki lingkungan yang sempurna untuk melakukannya. Yang Chen menatap para seniman bela diri Ling Nuzong seolah-olah mereka sudah mati, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan nada dingin, Hua Wanru, oh Hua Wanru, kupikir setelah membunuhku untuk mendirikan sektemu, orang-orang di bawah tanganmu akan memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa. Ternyata ini hanyalah metode kultivasi dan gerakan yang kukumpulkan saat itu. Aku tahu gerakan-gerakan ini lebih dari siapapun. Menggunakan metode-metode ini untuk membunuhku, angan-angan belaka. Sekarang, sudah hampir waktunya pertempuran berakhir. Dia sudah mempunyai perkiraan kasar tentang kekuatan para seniman bela diri surgawi Ling Nuzong ini. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Yang Chen mengepalkan telapak tangannya, dan guntur serta kilat dalam radius puluhan kilometer langsung berubah menjadi pedang petir, langsung menyerang para seniman bela diri Ling Nuzong. Para ahli bela diri Ling Nuzong merasa ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa guntur dan kilat dapat digunakan dengan cara yang begitu cerdik. Yang paling penting, bagaimana mereka bisa menahan guntur dan kilat yang begitu besar. Adapun Yang Chen, mencapai alam bela diri surgawi telah meningkatkan pemahamannya tentang penggunaan Dewa Petir. Ditambah dengan penguasaannya terhadap teknik transformasi Dewa Petir, ia secara alami akan mengubah Dewa Petir tanpa ragu-ragu. Namun, transformasi Dewa Petir itu bukan tanpa biaya. Awalnya, Yang Chen tidak menyadarinya di menara percobaan. Kemudian, ia menyadari bahwa transformasi Dewa Petir itu membutuhkan konsumsi jiwa yang sangat besar. Karena tindakan mengembunkan Dewa Petir ke dalam wujud fisik membutuhkan energi yang sangat besar, dan sumber energi itu sebenarnya adalah jiwa. Misalnya, ketika dia memadatkan Dewa Petir menjadi raksasa dan menampilkan teknik turunnya Dewa Petir, dia telah menghabiskan lebih dari separuh jiwanya. Namun, Yang Chen tidak terlalu memperhatikan hal ini saat itu, dan baru menyadarinya setelah dia menutup diri selama jeda. Sekarang, dia tidak akan dengan mudah memadatkan semua guntur dan kilatnya ke dalam bentuk raksasa. Dia hanya akan melakukan transformasi skala kecil, yang menghabiskan cukup banyak jiwanya. Bagaimanapun, memperbaiki jiwa adalah tugas yang paling sulit, dan jiwanya saat ini baru memulihkan sebagian kemampuannya. Meskipun ia masih bisa memadatkan raksasa, menggunakan Thunder God's Discharge mungkin sulit. Untungnya, transformasi Dewa Petir dalam skala kecil saja sudah cukup untuk menghadapi para seniman bela diri surgawi ini. Di bawah kendali Yang Chen, lapisan guntur dan kilat dalam radius puluhan kilometer membombardir, menyebabkan para seniman bela diri surgawi menggunakan semua cara mereka, tetapi pada akhirnya tumbang satu demi satu. Sekalipun mereka punya kemampuan teleportasi seketika, mereka hanya bisa bergerak sejauh puluhan meter saja, yang mana itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jangkauan guntur dan kilat sejauh puluhan kilometer. Bab 1256 Tas Penyimpanan Kaisar Agung garis bawah. Justru karena Yang Chen tahu ini, dia menggunakan Dewa Petir. Begitu Dewa Petir muncul, ia tidak takut sama sekali dengan metode pergerakan seketika. Teriakan demi teriakan bergema, dan dalam sekejap mata, 3 seniman bela diri Ling Nuzong telah tumbang, hanya menyisakan pria berjubah hitam di alam bela diri surgawi tingkat ke-6, yang masih berjuang keras. Ketakutan sudah tergambar jelas di wajah pria berjubah hitam itu. Saat ini, dia menggunakan harta karun Suantian untuk menyerap kekuatan Dewa Petir yang dilepaskan oleh Yang Chen. Tidak sulit untuk menilai bahwa harta karun Suantian miliknya juga telah mencapai batasnya, dan akan segera dihancurkan dengan paksa oleh Dewa Petir. Jangan, teriak lelaki berjubah hitam itu. Akhirnya, harta karun Suantian miliknya tidak dapat bertahan lagi, dan dengan suara keras, harta karun itu hancur berkeping-keping. Sejumlah besar guntur dan kilat langsung menembus dada pria berjubah hitam itu, membunuhnya. Melihat ini, Yang Chen tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Dia melepaskan 3 api untuk membakar mayat itu hingga bersih, agar tidak meninggalkan masalah apapun. Lagi pula, dia telah membunuh orang-orang Ling Nuzong, dan dia tidak bisa meninggalkan bukti apapun bagi Ling Nuzong untuk digunakan melawannya. Saat berikutnya, dia menarik guntur dan kilat dari Dewa Petir kembali ke tubuhnya, mengambil napas dalam-dalam, dan memulihkan ki sejati yang baru saja dia konsumsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa menghadapi lawan-lawan dari alam bela diri surgawi ini membutuhkan usaha. Pada akhirnya, dia masih belum terbiasa bertarung dengan seniman bela diri alam bela diri surgawi, jadi dia telah menggunakan beberapa cara, tetapi jika ada waktu lain, dia akan dapat menghadapi mereka dengan lebih mudah. Tuan muda, kekuatanmu benar-benar berbeda dari sebelumnya, kata Golden Claw dengan penuh semangat. Haha, menara ujian kekaisaran memang pantas. Setelah Yang Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi mengerikan datang dari jauh. Benar, aku hampir lupa tentang senior Zijing, monyet iblis bermata ungu dan Kaisar Ling Fei. Aku harus bergegas dan melihat bagaimana pertarungan mereka berlangsung, kata Yang Chen, menuju ke sumber fluktuasi dengan Golden Claw. Setelah menempuh perjalanan sekitar 100 km, mereka akhirnya tiba di lokasi pertarungan keduanya. Lebih tepat jika dikatakan bahwa mereka mengamati dari kejauhan,
karena lingkungan sekitar telah rata dengan tanah, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Ini menunjukkan intensitas pertempuran yang baru saja terjadi di sini. Namun, yang mengejutkan Yang Chen, Kaisar Ling Fei saat ini tampak acak-acakan dan terluka parah, tanpa jejak keanggunannya sebelumnya. Darah mengalir di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Di sisi lain, monyet iblis bermata ungu tampak tidak terluka sama sekali, berdiri di sana tanpa goresan apapun. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan dapat melihat perbedaan antara keduanya. Ini, apakah Kaisar Ling Fei telah dihancurkan oleh monyet iblis bermata ungu? Seru Yang Chen. Golden Claw menarik napas dalam-dalam, Senior Zijing, monyet iblis bermata ungu memang kuat. Kau adalah monyet iblis bermata ungu di periode integrasi. Ekspresi Kaisar Ling Fei penuh dengan keputusasaan. Masa integrasi. Monyet iblis bermata ungu mencibir sinis, tampak meremehkan penilaian Kaisar Ling Fei terhadapnya. Kaisar Ling Fei kini merasa takut, ia menelan ludah dan menggertakkan giginya, monyet iblis bermata ungu, aku tidak punya dendam padamu. Bagaimana kalau kau mengampuni nyawaku? Jika kau benar-benar membuat masalah bagiku, pembalasan Ling Nuzong tidak akan mudah kau tangani. Meskipun aku mengakui bahwa kau sangat kuat, permaisuri Ling Nuzongku telah mencapai puncak kaisar, dan bahkan kau belum tentu bisa menjadi lawannya. Tidak mengherankan dia tidak takut. Dia tahu betul bahwa selama puluhan ronde pertarungannya dengan si monyet iblis bermata ungu, si monyet iblis bisa saja membunuhnya sejak lama. Namun, si monyet iblis tidak terburu-buru untuk bergerak, membiarkannya bermain dengan putus asa. Dia tidak dapat melarikan diri, dia juga tidak dapat memenangkan pertarungan, dan sekarang semangatnya berada di ambang kehancuran. Oh, si monyet iblis bermata ungu mencibir sambil menyilangkan tangan. Senior, jangan buang waktu bicara dengannya, bunuh saja dia. Yang Chen mentransmisikan melalui suara. Monyet iblis bermata ungu telah berencana untuk membunuh Kaisar Ling Fei sejak lama. Mengingat sifatnya yang haus pertempuran, pertarungan dengannya akan selalu berakhir dengan kematian bagi satu pihak. Namun, ia memutuskan untuk menghormati keinginan Yang Chen dan membiarkannya membuat keputusan. Sekarang Yang Chen sudah mengambil keputusan, tidak ada alasan baginya untuk mengampuni Kaisar Ling Fei. Begitu monyet iblis bermata ungu membuat keputusan, ia tiba-tiba menyerang dengan sebuah tamparan. Kemudian, telapak tangan raksasa sepanjang ratusan kaki turun dari langit dan menghantam tubuh Kaisar Ling Fei seperti gunung raksasa. Kaisar Ling Fei melambaikan tangannya, dan hujan deras pun turun. Ia berusaha menahannya, tetapi itu seperti memecahkan telur di batu. Tiba-tiba, tatapan ungu monyet iblis bermata ungu berkedip sedikit. Tubuh Kaisar Ling Fei langsung menegang. Sialan, Kaisar Ling Fei tahu dia telah terkena serangan itu. Hal yang paling menakutkan tentang monyet iblis bermata ungu adalah sepasang matanya yang berwarna ungu, yang penuh dengan kekuatan iblis. Begitu terkena serangan, seseorang akan menjadi membatu dan tidak dapat bergerak. Dia telah waspada terhadap serangan ini, tetapi monyet iblis bermata ungu tidak pernah menggunakannya. Dia tidak menyangka bahwa ketika serangan itu akhirnya digunakan, itu akan menjadi malapetaka baginya. Kaisar Ling Fei tidak dapat memahami mengapa monyet iblis bermata ungu tiba-tiba muncul di wilayah tengah dan terlibat dengan sekte wilayah utara. Monyet iblis bermata ungu ini seharusnya setengah, sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya menjadi gelap. Setelah membuatnya membatu sebentar, monyet iblis bermata ungu menerkam tubuh Kaisar Ling Fei, cakarnya menembus dagingnya, langsung merobeknya menjadi dua bagian. Kemudian, cahaya ungu di mata monyet iblis bermata ungu menyusup masuk, dan dalam sekejap, Kaisar Ling Fei berubah menjadi genangan nanah di tanah. Hanya sebuah token hitam dan tas penyimpanannya yang tertinggal. Terima kasih, Senior Zijing, atas bantuanmu, kata Yang Chen dengan hormat. Monyet iblis bermata ungu hanya menjawab, janji kita telah terpenuhi. Jika kau menginginkan bantuanku lagi, itu akan terjadi setelah kau mencapai lapisan kelima alam bela diri surgawi. Junior akan menggandakan usaha mereka. Jawab Yang Chen. Mencapai lapisan kelima alam bela diri surgawi tidak semudah yang kau kira. Monyet iblis bermata ungu tidak tahu apakah ia ingin Yang Chen berhasil. Tetapi ia tidak mau mengakuinya karena ia dengan dingin membuang komentar itu sebelum kembali langsung ke ruang sungai mengalir 8 ujung. Melihat ini, Yang Chen terkekeh dan langsung bertanya, Senior Zijing, aku punya pertanyaan untukmu. Apa hubungannya dengan tahap Spirit Plate dan periode integrasi ini? Tidak ada jawaban di ruang sungai 8 ujung yang mengalir, yang menunjukkan bahwa monyet iblis bermata ungu tidak berniat menjawab pertanyaannya. Yang Chen tidak dapat menahan senyum getir melihat kepribadian aneh si monyet iblis bermata ungu. Sepertinya dia harus kembali ke sekte wilayah utara dan menanyakannya di sana. Dengan statusnya, dia bisa bertanya-tanya atau membaca buku kuno untuk menemukan jawabannya. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen mengalihkan pandangannya ke tempat Kaisar Ling Fei jatuh, bergegas maju untuk menyelidiki. Bagaimanapun, kematian Kaisar Ling Fei bukanlah masalah kecil.
Dia harus mengakui bahwa monyet iblis bermata ungu sangat tegas dalam tindakannya, melarutkan Kaisar Ling Fei menjadi tumpukan nanah, membuatnya mustahil untuk menemukan jejak yang tertinggal. Akan tetapi, tampaknya monyet iblis bermata ungu tidak tertarik pada tas penyimpanan dan token milik Kaisar Ling Fei, yang mana sangat menguntungkan Yang Chen.